Tiga. Oke, baik. Selamat malam, Coach Tariga. Selamat, iya, selamat malam Coach Henry. Bagaimana nih kabarnya, Coach? Wow, baik. Agak sibukan sih. Tadi ada ada kita koperasi untuk cari modal. Coach, eh, suaranya bisa lebih itu kan nggak, Coach, volumenya, Coach? Sepertinya di saya agak sedikit kurang jelas, Coach. Oh gitu ya. Kok saya udah penuh ya? Oh, udah penuh ya. Mungkin Apanya yang salah ya? kurang kurang dekat aja barangkali, Coach. Kebetulan saya kan di sini di rumah Mm-mm. itu di dalam rumah itu saya punya kolam ikan. Oh, Kolam ikannya ada pancuran airnya gitu loh, Coach. Jadi agak oh gitu ya. Ini gimana? Udah bisa? nah, udah bisa, Coach. Siap, Udah siap, jelas, siap. Coach. Jadi hari ini kita akan latihan integrasi 67 sub skill, Coach. Apakah siap, Coach? Sudah siap, Coach. 67 sub skill ya, Coach ya. Saya pribadi 67 sub skill kalau dihafal belum hafal semua. Luar biasa ya. Baik, yang kita hafal, yang kita tahu, kita ini praktekkan saja. Iya. Heeh. Di antara 67 sub skill yang telah kita pelajari bersama, Coach, mana yang paling diketahui dan mana yang paling belum diketahui? Oh, ini pula ya. Yang yang saya ketahui itu tentang habit kalau nggak salah ya. Habit apa itu ya? Saya pun udah kelupaan sih. Ada Membangun contoh? habit gitu ya, Coach. Iya, tentang habit. Tunggu ya, Coach. Saya cari kopikan saya dulu. Tenang. Ada dan kemana dia? Kalau habit itu kan membangun habit itu ada menemukan motivasi, Mhm. menemukan aktivitas habit, masalah sub skillnya itu, menemukan reminder waktu. Itu udah ini udah di recording ya, Coach. Sudah, Coach. Pak, Waduh. saya stop dulu. Stop aja dulu, bentar. Oke, siap. Masih mood, Coach. Baik. Baik. Baik, Coach Tarigan, tadi kita sudah membahas sedikit tentang uh, skill 67 skill, sub skill yang harus dimiliki oleh seorang coach profesional di MCI. Nah, Well, saya ingin mengetahui dari Coach Tarigan, dari 67 sub skill itu yang telah kita pelajari itu, mana yang paling diketahui oleh Coach Tarigan dan mana yang belum diketahui? oke. Sub sub skill yang diketahui itu sub skill bertanya, terus sub skill yang belum diketahui kali itu tentang mengelola suasana, kira-kira begitu, Coach. Tentang mengelola suasana. Nah, Iya. Mm. apa yang perlu dilakukan Coach agar lebih mengetahui tentang mengelola suasana, Coach? Saya sih sudah eh, membaca kembali. Jadi awalnya kita harus tahu juga itu pertamanya state atau suasana itu baik pikir, laku, rasa dan ucap. Jadi dari pemikiran tentang suasana tersebut kita tentunya harus kita kembangkan. Cuman pada saat ini di dalam hal mengelola suasana itu kita masih jarang praktekkan kira begitu, Coach. Jadi jarang mempraktekkan ya. Iya. Apakah emang ada hambatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan mempraktekkan skill mengelola suasana, Coach? Sebenarnya kalau menurut saya sih cuman manajemen
manajemen perorangannya yang ya mungkin ya tidak apa ya tidak terulang, jadi tidak ke memorinya. Jadi Mhm. tahunya sih awalnya ya kita bahwa state-nya bagaimana sudah. Cuman kalau kita subskill subskill suasana ini artinya kita lebih eh, lebih menanyakan ya, tentunya lebih mengakses nanti apa-apa yang kita ingin ketahui, kira-kira begitu, Coach. Oke, oke. Jadi ingin mengakses ke skill yang ada di suasana itu ya, Coach ya. Nah, Iya, Coach. saat menghadapi hambatan itu, Coach, apa yang Coach Tarigan pikirkan gitu? Tentunya kalau memang kita pikirkan sih, tentunya harus kita beralih kembali apa aja subskill atau apa saja yang tentu yang ingin kita peroleh dari suasana. Selanjutnya dari setelah kita mengetahui eh, subskill tersebut, kita tentunya mempraktekkan satu persatu dan harus dipraktekkan, dan tentunya dari pertanyaan beberapa coach kita nanti akan bisa lebih mengembangkan sehingga eh, dapat atau mampu mengajak klien tersebut sehingga eh, bagaimana dia misalnya bagaimana dia supaya dia berenergi atau berbahagia, supaya fokus, terus memberikan kontribusi dan agar dia si klien tersebut atau coach tersebut merasa bersemangat atau fun gitu. Keren, Kira-kira gitu, Coach. keren, keren, keren. Nah, oke. Dari 67 subskill itu, Coach, yang telah kita pelajari, mana yang paling sering dipakai oleh Coach dan mana yang belum dipakai? Eh, yang sering dipakai tentunya adalah bertanya. Mhm. Bertanya ya, subskill bertanya. Terus yang jarang dipakai yaitu mengelola umpan balik, mengelola Umpan umpan balik balik. ya. Apa yang perlu dilakukan agar lebih sering memakai soft skill mengelola umpan balik, Coach? eh yang kita harus mempraktekkan dan tentunya kita harus tahu kembali apa aja subskill umpan balik, misalnya menyiapkan kerangka pikir, terus melakukan observasi, VK atau menyampaikan pembalik, dan juga TCC. Karena TCC ini termasuk hal yang apa ya, yang sebenarnya harus ya, karena kita dengan melakukan TCC tentunya kita apa ya, dari TCC itu nanti kita bisa memberi umpan balik. Kira-kira begitu, Coach. Oke, baik, baik. Nah, untuk eh, soft skill yang kita pelajari itu, mana yang paling bermakna menurut Coach Tarigan? Secara umum sih ya saya bilang itu bermakna, tapi intinya dari subskill itu tentunya harus kita praktekkan secara satu persatu, dan dari subskill yang ada kita bisa nanti membuat catatan khusus, kira-kira apakah dengan subskill ini bisa menolong atau bisa membantu mencari informasi sehingga kita dari yang kita lakukan tersebut kita tentunya apa ya, memperoleh informasi sehingga kita dapat membantu memfasilitasi coach atau klien tersebut, coach. Oke. Ya. Nah, kalau dari tadi kan penyampaian Coach Tarigan itu yang bermakna. Adakah menurut Coach Tarigan dari 67 sub skill itu yang kurang bermakna? Oh, kayaknya tidak ya. Tidak ada ya? Karena ini
sudah dibuat secara bagus oleh pihak BCI ya. Dan kayaknya eh, kalau saya lihat tersusun rapi dan juga bukan tersusun rapi ya. Dari itu tinggal hanya actionnya saja yang memang harus kita lakukan. Gitu kan, itu actionnya. Baik, baik. Ya, dari eh, 67 subfield itu tadi yang bermakna sudah coach sampaikan, yang menurut coach yang tidak bermakna ya tidak ada. Nah, di antara 60 subfield yang kita pelajari itu coach, mana yang paling coach Tarigan sukai? Yang paling suka ya tentunya bertanya. Bertanya. Iya, bertanya. Mengapa coach Tarigan suka dengan skill bertanya coach? Dari kalau kita sub skill itu pinter kita di dalam sub skill bertanya, kayaknya nanti dari situ, apalagi kalau kita mempunyai cara tertentu ya yang memang bisa stepnya pas, si klien itu lebih terbuka ya, terbuka mengutarakan segala sesuatu yang memang bisa sebagai data dalam hal kita memfasilitasi klien tersebut, Coach. Kalau untuk yang tidak coach sukai ada? Kayaknya tidak, cuman belum paham banget gitu. Oke. Belum paham banget, Coach. Sorry. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau berarti jawabannya belum paham banget. Nah, Ya, apa yang perlu dilakukan agar coach lebih paham tentang 67 soft skill itu? oke, baik. Yang tentunya harus kita tetap mereview ya, mereview skill dan tentunya sub skill itu dengan terperinci sehingga dari sub skill itu nanti kita kembali menggabungkan, apa ya, merangkai baik misalnya untuk apa kerangka berpikir, mencari strategi. Ya, jadi ibaratnya kalau kita mau memasak itu ya kan, nggak Mhm. mungkin hanya nasi saja, harus ada airnya, harus ada ini. Kalau misalnya buat sayuran itu ada cabenya, ada bawangnya, nggak mungkin hanya bawang, harus ada juga bumbu-bumbu yang lain. Kira-kira begitu, Coach. Oke. Kalau tadi di, ya kalau yang diprioritaskan apa selain itu apa coach? Yang diprioritaskan coach? Adakah? Sebenarnya ada, yaitu state tadi. Jadi Oh. em, si klien itu harus betul-betul nyaman ya, Mhm. sama harus nyaman. Terus dari tentunya itu lebih banyak soft skill mengelola suasana. Jadi dengan kenyamanan tersebut dia percaya kepada kita sebagai coach, sehingga dari suasana tersebut juga dia nanti tidak menganggap kita sebagai negatif, tapi aura positifnya timbul, kira-kira begitu, Coach. Aura positifnya ya timbul karena memprioritaskan itu. Nah, apa dampaknya? Tadi sudah disampaikan juga ya, dampaknya timbul aura positif dari klien. Nah, dari percakapan pada malam hari ini, kesimpulan apa yang dapat Coach Tarigan simpulkan? Eh, dari percakapan kita hari ini, saya kembali mengingat sub skill yang memang kita sudah pelajari, dan tentunya ada tekad untuk mengulang kembali ya materi-materi yang sudah ketinggalan. Terus dari latihan ini juga ada rasa apa ya, rasa merasa gimana gitu. Bila eh, kita lebih kuasai tentunya pembicaraan lebih lancar ya, pembicaraan lebih lancar, dan yang utama ya dengan sub skill yang kita ketahui
ini nanti akan dapat membantu membantu kita sebagai coach untuk memfasilitasi. Kira-kira begitu, coach. Siap, keren-keren. Nah, setelah coach menyampaikan kesimpulan, nah, action apa yang perlu dibuat agar uh, semua percakapan yang tadi coach simpulkan itu bisa berjalan dengan lancar, coach? Setiap hari coach, harus melakukan coaching. Oke, Baik siap, secara Mas. coaching secara umum dan bisa coaching secara pribadi. Jadi seperti itu, seperti kata Coach Sugi itu memang sih apa ya, kita itu tidak murahan, tapi dari lawan bicara kita dengan problemanya itu kita masukkan ilmu coachnya. Kira-kira begitu, Coach? Siap, siap. Setiap hari melakukan coaching, iya. Ya, iya, setiap Karena hari. coach Tarigan setiap hari di sekolah dan sekarang setiap hari juga praktek di rumah ya. Keren. Iya, Coach. Jadi nanti kalau ada apa ya jam terbang itu pencatatan jam terbang kayaknya coach Tarigan akan lebih cepat banyak jam terbangnya ini. Iya, selalu menunggu Coach Henry. Baik, terima kasih coach. Sampai ketemu di Oke, waktu yang telah kita sepakati nanti. Semoga eh, integrasi 67 subskill yang coach pelajari bisa semakin bermakna dan semakin lancar dipraktekkan. oke, Oke, Coach. terima kasih. Selamat malam, Oke, coach. terima kasih, selamat malam.